Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana bagi kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mulia ini menjadi sarana bagi kita untuk terus bisa meningkatkan ketakwaan kita, karena pada hakikatnya masjid tidaklah dibangun kecuali dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat yang terakhir sebelum kita memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa tahun baru Hijriah ini dijadikan sebagai awal penanggalan daripada tahun Hijriah, di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadikan hijrah Nabi sebagai muntolak, sebagai titik tolak untuk mengawali tahun Hijriah. Karena itu tema yang kita angkat pada khutbah kali ini adalah al-hijratu sabilun ilan nasr, bahwa hijrah menjadi jalan menuju kemenangan. Hijrah menjadi jalan menuju atau meraih kemenangan. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Belajar dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memastikan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kaum muslimin, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa innal hijrata kanat inqadan min qatlin muhaqqaq. Bahwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan untuk menghindarkan diri dari kematian yang sudah ada di depan mata. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, ketika masih di kota Mekah, maka orang-orang Quraisy telah menyepakati, mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah, menyepakati bahwa cara untuk menghentikan dakwah Islam adalah dengan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usulan-usulan yang lainnya ditolak, hanya satu caranya, yaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersiapkanlah segala sesuatunya. Diambil dan dipilih pemuda-pemuda dari beberapa kabilah yang sangat kuat untuk membunuh Rasulullah, menyerbu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Ada 2 pemikiran yang bisa dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi semacam itu. Yang pertama adalah tetap menetap di kota Makkah, tidak hijrah.
tidak ada upaya dan tidak ada usaha. Tetapi akan menyebabkan kematian dengan harga yang murah. Karena kematian tanpa perlawanan tentu sangatlah sia-sia. Dan itu tidak diambil oleh Rasulullah SAW karena dua hal. Yang pertama adalah karena tidak ada kekuatan yang sebanding. Jumlah kaum muslimin yang masuk Islam pada saat itu sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah kekuatan orang kafir. Yang kedua adalah belum diizinkannya kaum muslimin untuk melawan, untuk berperang melawan orang-orang kafir. Sehingga opsi ini tidak diambil oleh Rasulullah SAW karena ketika berada di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya hanya diperintahkan untuk bersabar. Alam tara ilal ladzina qila lakum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang ketika dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian, jangan melawan, tetapi kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar dengan seluruh tindakan yang dilakukan oleh orang kafir, dan itulah tahapan yang mesti mereka ambil, yang mesti mereka lalui. Yang kedua pilihannya adalah berpikir untuk mencari solusi, dan itu yang kemudian diambil oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya hijrah Rasulullah ke Madinah bukanlah hijrah yang pertama kali yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dalam rangka untuk menyelamatkan keimanan kaum muslimin, maka Rasulullah memerintahkan beberapa kali kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah 2 kali. Demikian pula Rasulullah SAW berusaha untuk mencari jalan keluar dari stagnasi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan pergi ke Taif, mencari bantuan, mencari pertolongan. Tetapi kemudian orang-orang Taif menolaknya. Maka barulah kemudian tahun 11 dan 12, tahun 12 dan 13 kenabian, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan titik terang ketika beliau bertemu dengan orang-orang Madinah, dan orang-orang Madinah siap untuk memberikan bantuan dan memberikan tempat kepada kaum muslimin. Maka inilah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah sebagai opsi untuk menyelamatkan dakwah. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil adalah menghadapi sebuah kekuatan yang besar, maka kita harus berpikir untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan. Ketika ternyata kekuatan musuh lebih besar dan prediksi kita tidak mungkin mendapatkan kemenangan, maka jalan yang terbaik adalah bagaimana mencari solusi untuk hijrah dan bisa memulai membangun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kebatilan tersebut. Maka opsi inilah yang kemudian diambil oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah. Sehingga gelombang hijrah itu sudah dimulai sebelum tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 Muharram. Ketika sudah disepakati antara kaum muslimin yang dari Madinah dengan Rasulullah dalam bai'atu al-Aqabah yang kedua, maka mereka sudah siap untuk memberikan tempat kepada kaum muslimin. Maka saat itu juga kemudian kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah untuk berhijrah secara bergelombang. Sampai pada akhirnya hampir semua kaum muslimin sudah berhijrah, tinggal Rasulullah SAW. Maka hikmahnya kenapa Rasulullah menjadi orang yang terakhir untuk hijrah adalah karena ketika orang-orang kafir nanti gagal untuk membunuh Rasulullah, maka mereka tidak kalak kemudian membunuh orang-orang muslim yang masih tersisa. Tapi ketika sudah tidak ada lagi kaum muslimin yang ada di Makkah, Rasulullah gagal untuk dibunuh, maka mereka tidak mampu meluapkan amarah mereka kepada kaum muslimin yang ada di kota Makkah. Oleh karenanya, inilah yang kemudian menjadi salah satu tanda kemenangan dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, bahwasanya selamat dari kejaran orang kafir, selamat dari semua strategi yang telah disiapkan oleh orang kafir adalah sebuah kemenangan. Karena kekuatan mereka besar, kemudian Rasulullah hanya seorang diri, dengan Abu Bakar ternyata mampu meloloskan diri, dan itu semua tidak lepas dari tadbir Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menyelamatkan hamba-hambanya yang dicintainya. Kemudian yang kedua adalah poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
orang-orang Quraisy pun juga mengakui bahwa hijrah ini akan menjadi peluang kemenangan bagi kaum muslimin. Kalau seandainya orang-orang Quraisy ini tidak beranggapan demikian, maka pastilah mereka membiarkan kaum muslimin hijrah. Nyatanya mereka tidak membiarkan kaum muslimin hijrah. Setiap orang Islam yang hijrah dia halang-halangi. Dan itu sudah terbukti ketika Abu Salamah dan Ummu Salamah hijrah, mereka halang-halangi sahabat Nabi ini. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain ketika meninggalkan kota Makkah, maka mereka meninggalkan kota Makkah dengan sembunyi-sembunyi karena mereka tahu persis bahwa orang-orang Quraisy tidak akan pernah ridho orang-orang Islam meninggalkan kota Makkah. Dan itu terbayang oleh mereka. Bahkan salah satu usulan sebelum Rasulullah hijrah adalah Rasulullah diasingkan, ditempatkan di tempat yang jauh dari Mekah, dan usulan itu ditolak disebabkan karena mereka tahu persis bahwa ketika Rasulullah hidup di suatu negeri, di suatu tempat, maka orang-orang akan berkumpul mengelilinginya, dan mereka tahu bahwa Rasulullah memiliki daya tarik yang luar biasa. Dimanapun Rasulullah berada, pasti orang-orang akan berkerumun di sekelilingnya, dan itu menjadi peluang perlawanan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Maka opsi itu, ya, usulan itu ditolak oleh orang-orang Quraisy. Sehingga itulah yang kemudian dilakukan oleh orang Quraisy, berusaha untuk menghalangi kaum muslimin untuk tidak hijrah. Karena mereka tahu persis hijrahnya kaum muslimin di suatu tempat akan menjadi peluang bagi mereka untuk melakukan perlawanan, dan mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga adalah membangun kekuatan yang sebanding, bahwa hijrah adalah sarana untuk membangun kekuatan yang sebanding dengan kekuatan orang Quraisy. Pertarungan antara yang hak dengan yang batil menghasilkan dua kemungkinan, bisa kalah, bisa menang. Ketika kekuatan lawan lebih besar, maka kemungkinan menangnya tentu kecil. Makanya dalam perang Mu'tah, ketika Khalid ibn Walid ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan panglima perang 3 yang lainnya yang meninggal dunia, melihat bahwa jumlah pasukan musuh begitu besar, maka tidak ada jalan yang lain bagi Khalid ibn Walid untuk mundur dari medan peperangan dan menyelamatkan, misinya adalah menyelamatkan pasukan dari kejaran orang-orang Romawi untuk bisa kembali ke kota Madinah. Maka hijrah adalah sarana untuk membangun sebuah kekuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui persis bahwa kaum muslimin memiliki potensi yang besar, memiliki kekuatan yang besar, yang kalau ini ditumbuh kembangkan, dibina, dilatih, maka akan bisa melawan dan menandingi kekuatan orang-orang Quraisy. Maka inilah yang kemudian menjadi salah satu tujuan kenapa Rasulullah dan kaum muslimin mesti hijrah dari kota Makkah. Selama berada di kota Makkah, maka potensi-potensi kekuatan itu tidak akan pernah muncul. Oleh karenanya hijrah menjadi salah satu pilihan, menjadi pilihan satu-satunya bagi kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Maka ketika sudah hijrah, orang-orang mukmin tidak boleh lagi menjadi lemah di hadapan orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian merasa lemah, merasa tidak pede menghadapi kaum Quraisy. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa sakit dengan goresan pedang, dengan tusukan anak panah, maka mereka pun juga sama akan merasakan rasa sakit. Yang membedakan kaum muslimin menjadi lebih kuat daripada yang lainnya adalah bahwa kaum muslimin memiliki Allah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian bisa mengharap Allah untuk mendapatkan kemenangan, sementara mereka tidak mendapatkan kemungkinan untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setelah kekuatan sebanding, maka barulah kemudian kaum muslimin menghadapi orang-orang Quraisy face to face, kemudian mereka bertarung satu dengan yang lain. Walaupun jumlahnya masih belum seimbang, tetapi 1:3 itu adalah sudah dianggap sebanding. Karena bagi kaum muslimin bandingannya adalah 1:10. 1:10. Kalau masih di bawah 10 maka tidak boleh mundur. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada orang-orang Muslim ketika menghadapi orang-orang Quraisy dalam perang Badar. La yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqbilu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin illa adkhalahu Allahul jannah. Tidaklah ada seorang laki-laki yang hari ini yang berani menghadapi kaum Quraisy, kemudian ia terbunuh dalam keadaan sabar, ikhlas untuk mencari ridho Allah, terus maju dan tidak mundur dari medan peperangan, kecuali ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang keempat, kaitannya dengan hijrah adalah jalan menuju kemenangan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang berhijrah bahwa mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak bisa memberikan pertolongan kepada Muhammad, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ingat ketika ia diusir dari kota Makkah oleh orang-orang kafir, ketika dia bersama dengan sahabatnya, satu dari dua orang yang berada di goa, maka salah satu di antaranya mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, berkata kepada Rasulullah tentang bagaimana orang-orang kafir yang sudah sampai di mulut gua. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan kamu galau, karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalimat innallaha ma'ana adalah kalimat yang menenangkan bahwa ketika bersama dengan Allah, maka pasti Allah tidak akan membiarkan hambanya dibunuh atau disia-siakan. Kemudian juga dengan hijrah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan akan memberikan pertolongan dan memberikan rizki yang banyak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, wal quru id antum qalil. Ingatlah ketika kalian dulu jumlahnya sedikit ketika berada di Mekah, mustad'afun, masih dalam kondisi lemah, mustad'afuna fil ard, takhafuna ayyatakhatafakumun nas, kalian lemah berada di muka bumi ini dan kalian takut kalau dicengkeram oleh manusia, maka fa'awakum, maka Allah memberikan tempat kepada kalian, perlindungan kepada kalian, dan Allah berikan bantuan kepada kalian, dan Allah berikan rizki kepada kalian dari rizki yang baik agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang kemudian diberikan tempat oleh Allah di Madinah melalui orang-orang Ansor. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang berhijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka ia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman katsirah, tempat tinggal, tempat yang luas, tempat yang enak, yang akan menyebabkan orang-orang kafir merasa benci kepada kalian. Wasa'ah, dan Allah mempersiapkan rizki yang berlimpah. Maka ini juga menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berhijrah. Padahal ketika kaum muslimin hijrah, mereka meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan bisnisnya. Tetapi mereka tidak takut semua itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Suhaib Ar-Rumi ketika meninggalkan kota Makkah, meninggalkan semua harta bendanya, perdagangannya, maka disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang beruntung. Sebagai orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia telah menjual semua dunianya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang banyak ketika hijrah ke Madinah. Kemudian yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang-orang yang berhijrah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah ini adalah bahwa kita mesti berubah, pindah dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Maka upaya kita untuk berusaha untuk berubah menjadi yang lebih baik tentu membutuhkan pengorbanan yang banyak, dan kita yakin bahwa setiap orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepadanya. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس.